Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati, saya dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya di sini ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan dan anatomi fisiologi sistem integumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sedangkan organ pencernaan pelengkap yaitu termasuk lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan juga pankreas. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ yang melibatkan sistem pencernaan, yaitu ada gigi dan juga lidah. Masing-masing organ sistem ini memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan, seperti gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Fungsi gigi ini yang paling utama adalah membantu Anda untuk mengunyah makanan agar mudah dicerna. Namun setiap gigi juga memiliki bentuk dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi gigi sesuai dengan jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, berfungsi untuk menggigit makanan. Yang kedua ada gigi taring, yang merupakan gigi yang paling tajam, digunakan untuk merobek makanan. Yang ketiga ada premolar, fungsinya untuk mengunyah dan menggiling makanan. Yang keempat ada gigi geraham, memiliki fungsi sama dengan premolar, yaitu berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Serta ada gigi geraham bungsu yang muncul paling akhir pada usia 18 sampai 20 tahun. Gigi bungsu ini biasanya segera dicabut karena menyebabkan nyeri ketika tumbuh dan mendesak gigi yang lainnya. Yang kedua ada lidah. Permukaan lidah ini dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau disebut papila yang mengandung saraf pengecap. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika kita berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan ke esofagus. Yang kedua ada sistem pencernaan faring atau tekak. Faring atau tekak ini terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama ada nasofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung, dan nasofaring ini hanya dapat dilalui oleh udara. Dan ada 2 struktur penting yang ada di nasofaring. Yang pertama ada tuba eustachius, yakni struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsi tuba ini adalah untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Lalu ada tonsil adenoid, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada pada langit-langit mulut. Fungsi tonsil adenoid ini adalah untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya, menghindarinya agar tidak masuk ke dalam hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Sedangkan yang ketiga ada orofaring. Orofaring adalah bagian faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan juga makanan, sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Selain itu, orofaring mempunyai klep yang disebut juga dengan epiglotis. Fungsi epiglotis adalah mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Ketika menelan makanan, epiglotis akan menutup dan saluran pencernaan. Ketika bernapas, epiglotis akan membuka saluran pernapasan. Bagian yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring ini adalah bagian akhir dari faring. Laryngofaring ini mampu dilewati udara dan juga makanan. Laryngofaring ini dilapisi oleh sel epitel.
Laringofaring ini merupakan tempat pertemuannya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Ketika menelan makanan, makanan akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan saat itu maka saluran pencernaan akan tertutup. Untuk itulah ketika kita makan, kita tidak bisa menelan sambil bernafas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kerongkongan. Kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung juga memproduksi enzim yang membuat pencernaan menjadi lebih mudah dan juga lebih lancar. Di dalam lambung terdapat 3 enzim. Di antaranya ada enzim pepsin yang mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Enzim lipase yang mengumulasi lemak menjadi asam lemak. Dan ada enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi polepeptida atau asam amino. Bagian dalam lambung ini memiliki banyak lipatan yang disebut dengan rugae. Bagian inilah yang memungkinkan lambung untuk meregang saat asupan yang masuk ke sistem pencernaan. Berdasarkan bentuknya, lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada kardiak. Kardiak adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Yang kedua ada fundus. Fundus merupakan bagian yang berada di atas badan lambung dan berbentuk seperti kubah. Yang ketiga ada badan lambung. Badan lambung adalah bagian terbesar dan utama dari lambung. Yang keempat ada antrum. Antrum adalah bagian di bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Yang kelima ada pilorus. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Sementara itu, berdasarkan lapisannya, anatomi lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada mukosa. Mukosa adalah lapisan lambung yang paling dalam. Di dalam lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim pencernaan serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Yang kedua ada submukosa. Lapisan submukosa ini adalah lapisan yang menggiling mukosa. Lapisan ini juga terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, serta saraf. Jaringan ikat pada submukosa berfungsi untuk mengaitkan dengan lapisan yang ada di atasnya. Terakhir, saraflah yang akan mengawasi kerja lambung dan mengontrol kontraksi otot polos dan sekresi saat pencernaan sedang berjalan. Lalu ada muskularis. Lapisan muskularis adalah lapisan yang paling berat karena lapisan ini terdiri dari 3 lapis. Muskularis merupakan lapisan yang terdiri dari otot dan akan memberikan kemampuan kontraksi pada lambung serta menggerakkan makanannya yang sudah dicerna ke organ pencernaan lainnya. Lalu yang kelima ini ada serosa. Serosa adalah lapisan lambung paling luar. Serosa merupakan lapisan tipis yang licin dan berfungsi untuk melindungi lambung dari perlukaan saat lambung perlu memperbesar selama proses pencernaan. Lalu selanjutnya, yang kelima saya akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Usus 12 jari ini berbentuk lengkungan seperti huruf C yang mengelilingi organ pankreas. Letaknya yang dekat dengan kelenjar pencernaan membuat duodenum ini lebih mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas serta cairan empedu dari hati.
Fungsi duodenum ini pada usus halus adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Selama berada dalam duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah. Lalu ada jejunum. Jejunum ini adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya kira-kira sekitar 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Villi bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Fungsi jejunum ini adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna tadi akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut dengan ileum. Ileum adalah usus penyerapan. Bagian usus halus ini panjangnya sekitar 3 meter dan bagian akhirnya berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal usus besar yang berbentuk seperti kantong. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus ini adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Dan pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut dengan katup Bauhini atau katup ileosekal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. Sedangkan pangkal usus besar disebut sekum dengan kepanjangannya yang disebut dengan rumbai cacing atau appendix. Selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini adalah bagian usus antara rektum dan usus buntu. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada ascenden atau usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat penyerapan di dalam tubuh. Lalu ada transversum atau usus datar yang berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus serta menyerap air, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang berikutnya ada descendent atau usus turun, berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus ini terdapat appendix atau disebut dengan rumbai cacing atau appendix. Appendix ini juga berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir dalam saluran sistem pencernaan adalah anus. Anus atau rektum merupakan bagian kolon yang paling akhir ini memiliki panjangnya sekitar kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus juga terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan juga virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya untuk melindungi tubuh juga akan berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Fungsi sistem imun yaitu yang pertama untuk pembentuk kekebalan tubuh, 2 penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ketiga sebagai pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, yang keempat ada penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh.
Organ yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh yaitu sistem imunitas manusia berhubungan erat dengan sistem limfatik karena itu merupakan organ-organ yang berperan di sini adalah organ sistem limfatik dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ limfatik primer yang terdiri dari timus. Timus merupakan suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas. Fungsinya memproses limfosit muda menjadi limfosit T. Lalu selanjutnya ada sumsum tulang, yaitu jaringan tulang yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Lalu yang kedua ada organ limfatik sekunder yang terdiri dari tonsil, yaitu jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan limfosit. Fungsinya adalah memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limpa. Tonsil terletak pada dinding dalam nasofaring, lalu berada di fossa tonsillaris di samping-samping belakang lidah, dan juga berada di bawah lidah. Lalu selanjutnya ada nodus limfa. Nodus limfa ini adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limfa ini berfungsi sebagai, yaitu yang pertama, memproduksi limfosit baru untuk aliran darah. Sel-sel di dalam nodus bermultiplikasi secara konstan dan sel-sel yang baru terbentuk akan dibawa oleh cairan limfa. Nodus dapat memproduksi beberapa antibodi dan antitoksin untuk mencegah infeksi. Selanjutnya ada limfa. Limfa ialah sebuah kelenjar berwarna ungu tua yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium. Terletak di hipogastrium kiri di bawah iga ke-9, ke-10, dan ke-11. Limfa berdekatan dengan fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Fungsi limfa. Yang pertama yaitu sewaktu masa janin limfa membentuk sel darah merah dan mungkin pada orang dewasa juga masih mengerjakannya bila sumsum tulang rusak. Yang kedua yaitu sel darah merah yang sudah rusak dipisahkan dari sirkulasi. Yang ketiga, limfa juga menghasilkan limfosit. Yang keempat, diperkirakan juga limfa bertugas menghancurkan sel darah putih dari trombosit. Yang kelima, sebagai bagian dari sistem retikuloendotel, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Sistem pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh ada dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik natural atau imunitas bawaan. Dikatakan tidak spesifik karena berlaku untuk semua organisme dan memberikan perlindungan umum terhadap berbagai jenis agen. Secara umum, pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi. Lapisan pertahanan tubuh non-spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu pada lapisan pertama ada pertahanan fisik. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan pertahanan fisik dalam tubuh manusia antara lain yang pertama kulit. Kulit yang utuh menjadi salah satu garis pertahanan pertama karena sifatnya yang permeabel terhadap infeksi berbagai organisme. Yang kedua ada asam laktat dan keringat dan sekresi sebase dalam mempertahankan pH kulit tetap rendah sehingga sebagian besar mikroorganisme tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi ini. Yang ketiga ada silia. Mikroorganisme yang masuk saluran nafas diangkut keluar oleh gerakan silia yang melekat pada sel epitel. Yang keempat ada mukus. Membran mukosa mengsekresi mukus untuk menjebak mikroba dan partikel asing lainnya serta menutup masuk jalurnya bakteri atau virus. Yang kelima ada granulosit, mengenali mikroba organisme sebagai musuh dan menelan serta menghancurkan mereka. Lalu ada proses inflasi. Inflasi jaringan oleh mikroorganisme merangsang respon inflasi pada tubuh dengan tanda inflasi yaitu kemerahan, panas, pembekakan, nyeri, hilangnya fungsi dan granulosit, dan mikroorganisme nosit keluar.
Lalu yang kedua ada pertahanan mekanik. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan cara pertahanan mekanik, antara lain yang pertama ada bersin. Reaksi tubuh karena ada benda asing, bakteri, virus, atau benda-benda lain yang masuk ke hidung, reaksi tubuh akan mengeluarkan dengan bersin. Lalu ada bilasan air mata. Saat ada benda asing produksi air mata berlebih untuk mengeluarkan benda tersebut. Lalu yang ketiga ada bilasan saliva. Kalau ada zat berbahaya produksi saliva berlebih untuk menetralkan. Lalu ada urin dan feses. Jika berlebih maka respon tubuh untuk segera mengeluarkannya. Lalu yang ketiga ada pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan cara kimiawi antara lain adalah yang pertama ada enzim dan asam dalam cairan pencernaan berfungsi sebagai perlindungan bagi tubuh. Yang kedua ada HCl lambung membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu yang ketiga ada asiditas vagina membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu yang ketiga ada yang keempat ada cairan empedu membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu lapisan kedua yang pertama seluler terdiri dari natural killer dan sel fagosit. Natural killer ini adalah leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel ini mampu melisis sel kanker dan terinfeksi virus. Yang kedua ada B sel fagosit. Sel fagosit terdiri atas neutrofil, monosit, dan makrofag. Sel fagosit menghancurkan antigen dengan mekanisme fagositosis. Yang kedua ada B interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon berfungsi memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya suatu antigen. Lalu ada inflasi, adalah peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap suatu kerusakan. Fungsi inflasi sendiri yaitu membunuh antigen yang masuk, lalu mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh ini dapat dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada suatu mikroorganisme dan tidak memberikan proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Komponen sistem imun ini yang paling utama adalah pada bagian ini yaitu leukosit. Kekebalan tubuh yang didapat Kekebalan tubuh yang didapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kekebalan humoral. Imunitas humoral adalah imunitas yang diperankan oleh sel limfosit B dengan atau tanpa bantuan sel imunokompeten lainnya. Tugas sel B akan dilaksanakan oleh imunoglobin yang disekresi oleh sel plasma. Macam-macam sel limfosit B. Yang pertama adalah sel B memori. Diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Lalu yang kedua ada sel B plasma, mengsekresikan antibodi dan hidup selama 4-5 hari. B. Kekebalan mediasi sel. Pembentukan kekebalan di perantai sel dilakukan jika respon imun non-spesifik gagal menahan antigen masuk ke tubuh. Kekebalan di perantai sel dibentuk dan mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit T. Macam-macam sel limfosit T. Yang pertama sel T memori diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Sel T helper mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi dan aktivasi sel T. Sel T sitotoksik atau pembunuh. Melisis sel tubuh yang diserang antigen. Lalu yang terakhir ada sel T suppresor, menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Anatomi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu.
Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Lapisan kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yakni yang pertama epidermis, kedua dermis, ketiga subkutis atau hipodermis. Struktur anatomi integumen atau kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar. Ketebalan epidermis ini berbeda-beda pada setiap bagian tubuh. Yang paling tebal yaitu berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan juga perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dan plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Epidermis tersusun dari beberapa lapisan seperti keratin, melanin, sel Langerhans, limfokites, dan sel Merkel. Yang kedua yaitu ada dermis. Di bawah epidermis terdapat lapisan dermis di mana merupakan jaringan irregular yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglikans, glikoprotein dan cairan. Dermis juga mengandung saraf, pembuluh darah, dan jaringan limpatik dan epidermal. Manfaat dari dermis yakni mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen dan lapisan elastisnya. Dermis tersusun dari 2 lapisan, yakni lapisan papilari atau membuat mekanisme ankorage, mendukung metabolisme dan mempertahankan kerusakan pada epidermis. Juga menjaga sistem saraf dan pembuluh darah. Dan lapisan retikular atau menentukan bentuk dari kulit. Pada bagian dermis terdapat akneksa kulit. Akneksa kulit ini merupakan struktur yang berasal dari epidermis tetapi berubah bentuk dan fungsinya terdiri dari folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sea basah atau penegak rambut, ujung pembuluh darah, dan serabut saraf. Juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit atau subkutis atau yang disebut dengan hipodermis. Lalu yang ketiga ada hipodermis. Lapisan terakhir yakni hipodermis ini yang merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang tebal yang berhubungan dengan lapisan terakhir dari dermis. Jaringan adiposa yang biasanya terletak antara dermis dan otot-otot pada tubuh. Lalu ada fisiologi kulit atau integumen. Sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya, kulit juga melakukan respirasi atau bernapas, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun respirasi kulit sangat lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan luar atau udara. Begitu pula dengan karbon dioksida yang dikeluarkan lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan dihembuskannya langsung ke udara. Meskipun pengambilan oksigen oleh kulit hanya 1,5% dari yang dilakukan oleh paru-paru, dan kulit hanya membutuhkan 7% dari kebutuhan oksigen tubuh, 4% untuk epidermis dan 3% untuk dermis. Pernapasan kulit tetap merupakan proses fisiologi kulit yang penting. Pengambilan oksigen dari udara oleh kulit sangat berguna bagi metabolisme di dalam sel-sel kulit. Penyerapan oksigen ini penting, namun pengeluaran atau pembuangan karbon dioksida atau CO2 tidak kalah pentingnya. Karena jika CO2 ini menumpuk di dalam kulit, ia akan menghambat pembelahan atau regenerasi sel-sel kulit. Kecepatan penyerapan oksigen ke dalam kulit dan pengeluaran CO2 dari kulit tergantung pada banyak faktor di luar maupun di dalam kulit, seperti temperatur udara, komposisi gas di sekitar kulit, kelembapan udara, kecepatan aliran darah ke kulit, usia,
keadaan vitamin dan hormon di kulit, perubahan dalam proses metabolisme sel kulit, dan pemakaian bahan kimia pada kulit, atau juga lain-lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik. Sistem limfatik atau dikenal pula sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada jaringan tubuh di luar aliran darah, ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri atau virus dan zat lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring, garam dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Sistem limfatik memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh lalu mengembalikannya kelebihan cairan dan protein ke pembuluh darah. 2. Menyerap sebagian bagian lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Yang ketiga yaitu melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik menghasilkan dan melepaskan limfosit, yakni sel darah putih khusus, untuk menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Organ yang terdapat pada sistem limfatik terdiri dari tonsil, sumsum tulang belakang, limfa, timus, kelenjar getah bening, dan pembuluh getah bening. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai organ sistem limfatik. Yang pertama ada tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup atau tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Lalu yang ketiga ada limfa. Limfa adalah organ sistem limfatik yang paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut Anda. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Lalu ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya merupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar getah bening dapat ditemukan sendiri atau dapat kumpulan yang banyak terdapat pada leher, pada bagian dalam, ketiak, di usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel darah putih yang merupakan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Lalu yang kelima ada pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening. Dan yang terakhir ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari organ sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih
sel darah merah, dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di pinggul dan tulang dada. Sekian dan terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat atau otak dan medula spinalis, dan saraf tepi yaitu saraf kranial dan spinal, dan secara fisiologis yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Yang pertama, sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat yaitu otak atau ensefalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron, akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Yang pertama ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagian pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Tiap belahan tersebut menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Sedangkan disenfalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak belakang atau otak kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu metencephalon dan myelencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebellum. Sedangkan myelencephalon akan menjadi medula oblongata. Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Lalu ada B, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih atau white area dan lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. 2. Sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik ini dipengaruhi oleh kesadaran. 1. Saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Lalu ada saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui aferen. Lalu ada B, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sel-sel pada sistem saraf pada manusia terdiri dari 2 komponen, yaitu sel saraf dan sel glia. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot, sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. 1. Sel saraf atau neuron.
Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk mengantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan juga akson. Badan sel atau soma memiliki atau beberapa tonjolan. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Badan sel atau soma mengandung organel dan bertanggung jawab untuk memproduksi dan biosintesis molekul organik seperti enzim-enzim. Pada badan sel terdapat nukleus. Daerah di sekeliling nukleus disebut perikarion. Badan sel biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Lalu ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Khas dendrit ini adalah sangat bercabang dan masing-masing cabang membawa proses yang disebut dendrit spines. Lalu ada akson. Akson adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar ke badan sel. Di dalam akson terdapat benang-benang halus disebut neofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selaput myelin tersebut dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat membantu menyediakan makanan dan membantu pembentukan neurit. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan myelin yang disebut juga nodus Ranvier. 2. Sel penyokong atau neuroglia atau sel glia. Sel glia adalah sel penunjang tambahan pada sel saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Macam-macam sel glia ada 4, yaitu ada astrosit atau astroglia, berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi sel saraf. Lalu yang kedua ada oligodendrosit atau oligodendrolia, sel glia yang bertanggung jawab menghasilkan myelin dan susunan saraf pusat. Lalu ada mikroglia, sel glia yang mempunyai set fagosit dalam menghilangkan sel-sel otak yang mati, bakteri, dan lain-lain. Sel jenis ini ditemukan di seluruh sel saraf pusat dan dianggap melawan penting dalam proses infeksi. Lalu ada sel ependimal. Sel glia ini yang berperan dalam memproduksi cairan cerebrospinal. Lalu selanjutnya ada neuroglia pada sistem saraf tepi. Neuron pada sistem saraf tepi biasanya berkumpul jadi satu dan disebut dengan ganglia. Akson juga bergabung menjadi satu akan membentuk sistem saraf tepi. Seluruh neuron dan akson disekat atau diselubungi oleh sel glia. Sel glia yang berperan terdiri dari sel satelit dan sel Schwann. Sel satelit ini adalah badan neuron pada ganglia perifer diselubungi oleh sel satelit. Sel satelit berfungsi untuk regulasi nutrisi dan produk buangan antara neuron bodi dan cairan ekstraseluler. Sel tersebut juga berfungsi untuk mengisolasi neuron dari rangsangan lain yang tidak disajikan di sinap. Lalu ada sel Schwann. Setiap akson pada saraf tepi, baik yang terbungkus dengan myelin maupun tidak, diselubungi oleh sel Schwann atau neurolemnosit.